Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, Majelis Ilmu Kesayangan Kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah, seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat tentunya untuk kita semua. Amin. Dan nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam abangku. Aduh. Tambah cerah sih. Iya dong, bajunya kan beli satu dapat dua. Iya kan, buy one get one. Oh iya, berarti saya yang dapat gratisan ini. Enggak, saya yang gratis. Oh, terus saya yang bayar. Nah, tapi kalau yang hadir ini gratis gak bayar. Gratis Mas. Majelis Taklim Al Huda Rahman, Kampung Kitamu, Desa Kemuring Tangerang, Majelis Taklim Bunda Soleha Cikarang, Majelis Taklim Raudatul Jannah Cikarang Barat, dan Majelis Taklim Asidikiyah Cikarang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raya berkah. Bu. Ya, Bu. Ya, seberapa pentingkah peran istri di rumah? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Super sangat penting. Very important person. Yes. Isa aja Nur Hayati. Epitamala. Yes, Epitamala. Yes, because what, Bu? Karena apa? Kenapa istri menjadi penting perannya di rumah? Karena apa, Bu? Menurut Bedu dia yang sudah beristri dan berumah tangga, istri itu super penting karena apa? Ini istri itu ibarat jantung di rumah, Ibu. Ya, nih Bedu bukannya muji-muji istri nih ya. Memang peran istri itu sangat penting. Kalau ada sesuatu yang Bedu lupa, istri yang ingat. Sayang, celana aku mana? Tuh di sini. Dia yang nemuin. Sayang, handphone aku di mana? Istri yang nemuin. Sayang, cantik di mana? Istri yang nemuin. Sayang, duit aku yang 300.000 mana? Dia yang nemuin juga. Ya, padahal saya umpetin dia masih nemuin juga, Bu ya. Istri saya tuh pinter cari uang, Bu. Tuh uang saya taruh di mana aja ketemu sama dia, Bu. Hebat ya. Hebat. Masya Allah. Ibu-ibu ya. sama di sini. Ya, jadi kalau istri saya di rumah moodnya lagi gak bagus, rumah juga ke bawah gak bagus moodnya, Bu. Ke anak-anak, ke suami. Tapi kalau istri lagi happy, lagi bahagia, rumah tangga, keluarga juga ikut bahagia. Makanya tema kita hari ini akan kita bahas sesuai nih sama kejadian yang mungkin dialami sama ibu di rumah, sama para istri-istri yang ada di rumah nih. Ya, happy mom, happy family. Jadi kalau istri bahagia, insya Allah keluarga bahagia. Nah, amin. Langsung aja kita dengar tausiahnya bersama Ustadz Abi Gibran. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan ibu-ibu semua hidupnya penuh bahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Shadaqallahul azim. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan Bang Bedu yang insya Allah terus dalam kebahagiaan. Amin. Amin, amin, amin. Jalan-jalan ke Pasir Randu, pulangnya lewat Palmerah. Kita doain Bang Bedu biar tambah cerah. Jalan-jalan beli ubi. Cakep. Jangan lupa bawa pahat. Yuk sama-sama kita doain biar Abi sehat walafiat. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Salah satu yang menjadi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, dan salah satu kalau pengen rumah tangga itu penuh dengan keceriaan adalah apa? Jawabannya seorang istri harus bahagia. Benar apa enggak? Betul apa betul? Saat istri bahagia, saat istri hatinya penuh sukacita, maka seluruh yang ada di lingkungan rumah itu merasakan kebahagiaannya. Benar apa benar? Istri bahagia itu tidak diukur dari banyaknya harta. Seorang istri bahagia itu tidak diukur dari banyaknya kesibukan. Tapi seorang istri ketika ia bahagia, manakala hatinya tenang, hatinya damai, pikirannya tenang, dan kehidupan yang dia lakukan penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak-anak pun tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang maksimal, kasih sayang yang luas, bahkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan kalau dalam rumah ada istri yang hatinya tersakiti. Benar apa enggak? Benar apa benar? Benar apa benar? Maka rumah tangga itu bukan hanya jalan sendirian. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam hadis yang lain dikatakan lagi oleh Nabi, khairukum linisaikum. Sebaik-baik di antara kalian siapa? Orang yang paling baik kepada istrinya. Maka Nabi Muhammad memberikan pesan kepada para suami dimanapun berada, kalau pengen seorang istri bahagia, hatinya tenang, hatinya nyaman, dia penuh sukacita, maka yang pertama kata Nabi, jaga perasaan istrimu. Bu. Ada nggak di sini suaminya yang suka romantis sama istrinya? Ada apa enggak? Kalau makan pengennya disuapin, ada? Mana orangnya? Istri manggilnya sama suami, suami manggilnya sama istri penuh romantis. Ada yang begitu? Ada? Nabi dulu pernah manggil Aisyah dengan panggilan Khumairo. Ya Khumairo, wahai engkau istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nah ibu kulitnya agak hitam. Wahai istriku yang kulitnya abu-abu baso. Dia suaminya kebangetan jujur. Istrinya lagi hitam banget istrinya. Kata suaminya, wahai istriku yang hitam nyampe terang banget. Kira-kira kesinggung apa enggak? Iya, biarpun hitam, biarpun jelek, bilanglah istriku paling cantik sealam dunia. Cie, seneng nggak kalau digituin? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Abi. Yes. Ya, jadi memang kalau istrinya bahagia, keluarga ikut bahagia ya, Ustadz ya. Baik, sekarang siapa nih untuk para istri-istri yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah, mau nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, nggak apa. Silakan, sebelah mana? Sini. Ya, silakan Bu. Iya, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Iroh dari Masjid Al-Huda Ar-Rahman, Kampung Kitamu, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh Bu Iroh. Pak Ustadz, tapi bukan tentang diri saya ini Pak Ustadz Iya. ya, tentang adik saya. Tentang adiknya Bu Iroh. Kebetulan permasalahannya ini kira-kira 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya. Berarti 2023. Iya. Ya. Adik saya ini kebetulan sudah punya anak 3. 3 anaknya itu perempuan semua. Perempuan semua. Iya, perempuan semua. Ya. Dan suaminya ini berharap dia punya anak laki-laki dan minta izin sama adik saya itu untuk menikah lagi. Ya setelah kompromi panjang kali lebar ya Pak Ustadz. Panjang banget itu iya, ngobrol. Istrinya mengizinkan Pak Ustadz Masya untuk Allah. menikah lagi dan dia di Madu ya Pak Ustadz ya. Terus istri kebetulan setahun kemudian istri yang kedua ya, yang kedua itu melahirkan Pak Ustadz. Yang kedua Istri yang kedua akhirnya melahirkan, alhamdulillah, dan bayinya ternyata laki-laki. Laki-laki. Bayinya laki-laki Pak Ustadz. Suaminya itu sangat senang sekali ya karena dia berharap anak laki-laki dan dia dapat dari istri kedua. Tapi istri yang kedua bukan laki-laki kan? Perempuan ya, Madunya itu ya Pak Ustadz. Tapi ini suaminya laki-laki kan? Ya laki-laki. Anak laki-laki Pak Ustadz yang dari istri kedua. Iya. Terus dengan ya tadi ya janji dia mau adil, mau sama istri-istrinya itu ternyata dia tidak ditepati Pak Ustadz. Ingkar janjinya. Janji tak ditepati. Dia lebih fokus ke istri keduanya yang mendapatkan anak laki-laki ya. Fokusnya ini dalam bentuk apa? Apakah lebih sering ke rumah istri yang kedua, uangnya lebih banyak ke istri yang kedua? Dia fokus sering ke rumah istri yang kedua Pak Ustadz. Jadi pulangnya nggak seimbang. Jadi istrinya ini sekarang adik saya itu ya, dia minta cerai nggak mau karena dalam finansial dia belum mampu ya. Terus anaknya dia nggak mau kehilangan sosok ayah untuk anak-anaknya juga. Iya betul. Tapi dalam psikis dia kayaknya tertekan, sering ketawa-ketawa sendiri gitu. Tapi sering marah juga itu, yang sering itu marah Pak Ustadz. Dia sering marah ke anak-anaknya itu sudah ya. Mulai istilahnya sudah mulai terganggu kejiwaannya. Jiwanya mulai terganggu, terus dia itu sering marah-marah nggak jelas. Kalau marah kayak orang kesurupan itu Pak Ustadz. Kalau udah marah gitu ya. Terus sering pembantunya juga kena marah. Tuh yang bantu ngasuh pengasuhnya ya, sering kena omelan. Saya di sini saya mau bertanya untuk gimana solusi untuk menangani permasalahan adik saya ini Pak Ustadz. Gimana solusinya kita? Istri adiknya tidak mau menceraikan karena dianggap belum cukup lah kemampuan ekonominya. Iya, karena belum. Tapi kalau dijalanin batin terus. Batin dia makanya sering ketawa sendiri. Saya kan sebagai kakak ya. Pas ada suaminya nggak pernah ketawa. Ya. Ada suaminya juga ya, itu kadang dia meluapkan kekesalan. Ini sudah mulai serius berarti, artinya butuh penanganan secara psikologis ya. Mentalnya juga agak terganggu, mungkin dia tekanan batin dia kan ya, karena suaminya itu fokusnya ke istri yang kedua. Baik. Okay. Ya, saya minta solusi untuk masalah adik saya ini gimana gitu, Pak Ustadz. Penanganannya itu ya. Biar saya nanti menjelaskan ke adik saya gini-gini, biar dia paham gitu. Baik. Kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kalau nggak segera ditangani, khawatir akan lebih serius permasalahan adiknya ini. Karena sudah mulai terganggu secara psikis. Tekanan batin sudah mulai terasa nih. Nah mau cerai nggak mampu, khawatir nggak mampu menghidupi anak-anaknya, tapi dilanjutkan pernikahannya ya ini seperti ini. Bagaimana cara nasihat dari ini? Bu. Alhamdulillah. Pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, Masya Allah. Kadang ada ujian yang datang tidak pernah kita bisa perkirakan. Dan ini bisa berlaku kepada siapa saja. Seseorang yang pengen rumah tangganya baik-baik saja, penuh dengan sukacita bersama berdua selamanya. Tapi itu hanyalah rencana. Kadang Allah menguji kita dengan hadirnya orang ketiga, yang kalau tidak kita pun
ridhoi yang kalau tidak kita iakan ini akan menjadikan banyak korban. Di antaranya korban secara seolah-olah menyalahkan kepada istri karena istri tidak mau mendukung atas keinginan suami. Posisi seperti ini kadang menjadi berat buat seorang istri. Tapi beratnya dan luar biasa resiko yang istri pelajarin. Sebenarnya nggak kuat-kuat banget. Sebenarnya juga nggak bisa ridho-ridho banget. Tapi ketika dia terus belajar untuk terus berdamai dengan perasaannya, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi yang sebenarnya dia nggak mau. Tapi saat dia sadar bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang bisa dan sanggup melewati setiap keadaan itu. Maka alangkah luar biasa bagi orang-orang yang hari ini demikian. Maka mari sama-sama saat keadaan itu terjadi, apalagi terjadi kepada adiknya Ibu Iro ini, yang harus kita lakukan seperti apa? Terus sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ketika kita sudah sadar bahwa ini ujian dari Allah, maka belajarlah menerima setiap ujian itu. Ujian datang dari Allah, diberikan kepada kita, maka pikirkan secara hati dan pikiran kita bahwa sebetulnya kata Allah kita akan jadi orang yang mampu melewatinya. Kalaupun pada kenyataan saat ketika sudah disetujui, lalu ternyata suami kita malah lebih sayang kepada yang kedua, ini sangat luar biasa sekali ujiannya. Gak semua orang bisa menerima, karena bukan hanya mental dia yang rusak. Dia korbankan kebahagiaannya, dia korbankan mentalnya, tapi yang dia jaga jangan sampai anak ini tidak punya seorang ayah. Itulah hebatnya seorang perempuan. Maka betapapun itu yang harus disampaikan kepada saudara ibu, terus berjuang, jangan lelah, terus berdoa kepada Allah, jangan berhenti, terus ikhlas di jalan Allah. Harapan kita cuma satu, Allah. Maka berdoalah kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Berikan ya Allah kepada suami saya hati yang bersih, dibulak-balikan hatinya sehingga ia mampu adil. Karena ketika suami ibu adil, mampu memberikan waktu yang sama, mampu memberikan sesuatu yang tentunya sesuai dengan apa yang menjadi komitmennya, mudah-mudahan saat ibu tidak lelah berdoa, saat ibu terus berjuang, saat terus sadar bahwa ini ujian dari Allah, Allah berikan hidayah kepada suaminya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga ujian ini mendatangkan nikmat yang Allah akan sediakan kepada saudara ibu, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Iro ya. Semoga saja adiknya bisa melewati ujian ini, amin, amin, dengan penuh keimanan dan ketakwaan tentunya, agar kedepannya Allah akan berikan sesuatu yang tak terduga-duga. Benar. Kebaikan, rezeki, entah mudah-mudahan juga kebahagiaannya, rumah tangganya kembali, amin, seperti semula, utuh dan penuh kebahagiaan. Amin. Ya. Karena istrinya bahagia, insya Allah rumah tangga juga akan bahagia. Amin, amin, amin. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik.